Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kotimarolawisi. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Pembangunan. Saya di sini untuk memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu Bapak Widiatmo Eko Putro sebagai dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pembangunan. Tugas saya dengan judul Pembangunan untuk Indonesia Maju, dengan subtema saya Kontribusi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia. Ya, langsung saja saya mulai. Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa. Ketersediaan sumber daya alam atau natural resource yang melimpah dan adanya sumber daya modal serta teknologi yang semakin canggih tidak akan mempunyai kontribusi yang bernilai tambah tanpa didukung oleh adanya sumber daya manusia atau human resource yang berkualitas. Dengan demikian, peningkatan kualitas suatu bangsa sesungguhnya bertumpu pada peningkatan kualitas sumber manusianya, dan hanya akan dapat dicapai salah satunya melalui penekanan pada pentingnya pendidikan. Ini artinya, pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat berharga dan signifikan dalam meningkatkan kualitas suatu bangsa, tentunya juga bagi bangsa Indonesia. Untuk mengoptimalkan kontribusi pendidikan tersebut terhadap peningkatan kualitas bangsa ini, semua pihak atau stakeholders mempunyai kontribusi yang penting, termasuk pengelola pendidikan itu sendiri, pihak swasta, pemerintah, masyarakat pada umumnya. Dalam hal pengelola pendidikan, selayaknya industri pendidikan harus dipandang sebagai noble industri atau industri mulia yang harus dikelola secara profesional dengan berorientasi pada kualitas pendidikan dan sesuai dengan tujuan mulia pendidikan itu sendiri, yaitu untuk menciptakan manusia yang bermartabat dan berakhlak mulia. Masyarakat Indonesia pada milenium ketiga dihadapkan pada perubahan besar di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, dan sosial budaya. Sebagian masyarakat memasuki masyarakat informasi, walaupun sebagian pada masyarakat industri, dan sebagian lagi masih pada masyarakat agraris. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan ketidakpastian lingkungan di masa datang yang semakin tinggi, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan karenanya salah satu upaya yang harus diutamakan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan ketidakpastian lingkungan di masa datang yang semakin tinggi, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan karenanya salah satu upaya yang harus diutamakan dalam meningkatkan kualitas bangsa, yang dalam arti kualitas sumber daya manusia tersebut adalah melalui pendidikan. Pengalaman empiris telah membuktikan bahwa bangsa-bangsa yang telah menikmati kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya adalah bangsa yang memulai pembangunannya melalui pendidikan, meskipun mereka tidak memiliki sumber daya alam yang cukup. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka dapat menikmati kemakmuran bangsanya. Sebagai contoh adalah negara-negara seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, China, Singapura, Thailand, Vietnam, dan sebagainya. Fondasi pendidikan yang kokoh dan tepat akan dapat diwujudkan cita-cita mulia suatu bangsa dalam berbagai sektor dan aspek kehidupan, termasuk kedisiplinan, etos kerja, nilai, dan moral suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan merupakan landasan bagi perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Pendidikan adalah kata kunci dalam mengembangkan pengetahuan dan kualitas kemampuan masyarakat. Ini artinya pendidikan merupakan kata kunci utama dalam meningkatkan kualitas suatu bangsa. Dukungan terhadap pentingnya kontribusi pendidikan dalam membangun bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar di antara negara-negara di dunia ini sesungguhnya telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamatkan bahwa pendidikan merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga Indonesia. Oleh karena itu, maka pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam proses keseluruhan pembangunan nasional. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut secara umum jelas mengarah pada peningkatan kualitas bangsa. Kualitas bangsa tidak lain mencerminkan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Dengan pendidikan yang sungguh-sungguh diarahkan pada pencapaian
fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang terhormat, unggul, dan diperhitungkan dalam pergaulan dan persaingan dunia. Kemajuan suatu bangsa di masa sekarang dan masa datang akan sangat ditentukan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa itu sendiri. Generasi muda yang berkualitas dihasilkan dari adanya sistem pendidikan yang berkualitas pula. Tidak mungkin akselerasi kemajuan bangsa dapat terwujud di masa datang tanpa didukung oleh kemajuan di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat berharga dan bernilai luhur, terutama bagi generasi muda yang akan menentukan maju mundurnya suatu bangsa. Sistem pendidikan yang bermutu membutuhkan manajemen pendidikan yang baik. Berbagai dimensi manajemen pendidikan sebagai aspek pembangunan nasional mengarah pada pencapaian hasil pembangunan bangsa yang bermutu. Dimensi-dimensi manajemen pendidikan sebagai aspek pembangunan nasional tersebut dapat terdiri dari dimensi ideologi, politikal, teknik, dan dimensi pembangunan. Adapun dimensi ideologi yang bersifat umum, begitu pula dimensi politikal yang semakin ke bawah semakin bersifat konkret, karena dimensi pembangunan merupakan hasil nyata dari tindakan ideologis dan politikal. Pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi setiap orang. Karena itu, pendidikan menjadi hak bagi setiap warga negara. Pemerintah harus memberikan jaminan kepada setiap warganya untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa membedakan apakah laki-laki atau perempuan, anak-anak maupun orang dewasa yang sudah memenuhi usia sekolah. Indonesia adalah negara yang memiliki aturan, kebijakan, dan undang-undang yang lengkap tentang pendidikan. Akan tetapi, dalam implementasinya seringkali terjadi ketidaksesuaian dengan apa yang sudah semestinya. Kelemahan dalam implementasinya, ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan tersebut terletak pada para pelaku dan pelaksananya. Ketidaksadaran akan pentingnya pendidikan yang baik menyebabkan bidang pendidikan ini seringkali dilihat oleh sebelah mata oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Orientasi pendidikan tidak ditekankan pada kualitas, tetapi lebih banyak pada kuantitas dan kepentingan individu semata, sehingga pendidikan belum mendapatkan perannya sebagai landasan membantu bangsa ini. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai kontribusi pendidikan dalam meningkatkan kualitas bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.